Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Kamal Tibrizi. Jadi seperti biasa, di video ini aku pengen sharing aja ke teman-teman semua. Ngomong-ngomong, kalian pernah penasaran nggak sama semua hal yang ada di dunia ini? Kita mulai dari hal-hal yang kecil deh. Kenapa pas kita berbelanja gitu ya, kita ke sebuah toko, kita ngelihat barang yang harganya 499.999 gitu. Kenapa nggak 500.000 gitu loh ya? Kenapa harus nanggung? Ya kita tahu kalau itu adalah trik marketing biar otak kita membacanya tetap 400.000. Terus sama apa lagi ya? Ya kenapa kita bisa lebih rajin, kita bisa lebih semangat ketika gaji kita itu dinaikin gitu. Kita dikasih insentif, tunjangan kita dinaikin gitu. Atau enggak, kenapa ya kita itu cenderung untuk tidak melakukan kesalahan lagi ketika kita diberi hukuman. Ya kenapa hal-hal yang ada di luar kita itu bisa mempengaruhi tindakan, pikiran, dan perilaku kita. Setelahnya aku coba cari di Google, ternyata semua hal yang aku pertanyakan itu bisa kita pelajari melalui disiplin ilmu yang namanya psikologi. Apa itu Bang? Ya kalau kita cari di internet gitu ya, pengertiannya apa? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai psikologis manusia, jiwa manusia, entah itu dari perilakunya, pikirannya, dan gangguan mental yang dialami. Setelah aku pikir-pikir, kok bisa ya manusia itu mempelajari mengenai manusia itu sendiri? Pikiran kita kan kompleks banget teman-teman ya. Emosi. Emosi di mana letaknya? Aku penasaran, aku coba mempelajari lagi mengenai psikologi ini. Aku coba buka lagi buku yang pernah aku beli. Kayaknya dulu nggak pernah aku baca deh. Dan setelah aku baca-baca, aku ngerasa kalau hal yang baru aku pelajari ini, kalau aku jadiin konten, itu bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, teruntuknya bagi channel ini ya, bisa menambah jam tayang gitu kan. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Dan ya, mari kita mulai. Kalau kita mau tarik ke belakang, kita lihat sejarahnya. Awalnya, psikologi ini masih menjadi bagian dari filsafat. Dan psikologi ini secara nggak langsung sudah menjadi bahan pembicaraan para filsuf. Mereka ingin mengetahui, mempelajari mengenai psikologis manusia. Seperti halnya mereka mempertanyakan mengenai emosi. Emosi itu adalah suatu hal yang bisa kita kendalikan, atau kita yang dikendalikan sama emosi. Ya, pertanyaan semacam itulah yang mereka pertanyakan. Seperti halnya Plato yang memiliki gagasan kalau jiwa kita itu ya terdiri dari 3 bagian. Ya, kalau kita mau jadi manusia yang benar gitu, ya ketiga aspek ini seharusnya terorganisir dengan baik. Ya, kita mulai dari aspek yang pertama, logistikon, yaitu akal. Ya, akal yang membantu kita berpikir, bernalar, membuat keputusan, mempertimbangkan hal yang baik, hal yang buruk. Ya, hal inilah yang membedakan kita sebagai manusia sama hewan. Kita dianugerahi akal. Aspek yang kedua yaitu timoides, atau hal yang berhubungan sama emosi. Entah itu amarah kalian, ambisi, atau semangat yang ada dalam diri kalian. Ya, hal ini bisa membawa kita ke hal yang baik maupun ke hal yang buruk. Aspek yang ketiga, epitimetikon, yaitu nafsu teman-teman. Ya, sebagai manusia, kita itu butuh makan, kita butuh minum, seks, atau hasrat-hasrat yang harus dipenuhi gitu. Ya, menurut Plato, ketiga aspek ini itu semua baik kok. Mereka semua dibutuhin untuk ada di dalam diri manusia gitu ya. Tapi kalau ada satu aja yang dominan, ada satu aspek yang menguasai diri kita, itu bisa mengakibatkan kekacauan yang sangat fatal teman-teman. Salah satu contoh, ketika epitimetikon atau nafsu sudah menguasai diri kita ya udah nggak bisa mikir lagi hal yang kita lakuin ini bermanfaat atau merugikan orang lain ya. Ya salah satu contoh pemerintah yang korupsi gitu. Kalau kita lihat lagi, apakah mereka kekurangan? Mereka ya gajinya oke, dikasih tunjangan lagi, difasilitasi. Kalau kemana-mana ya diiringi gitu ya. Nah terus apa yang ngebuat mereka ngelakuin hal tersebut gitu ya? Ya memang sudah tamak aja, rakus. Balik ke topik psikologi pada zaman Yunani kuno,
Dipikir-pikir keren juga ya, di masa itu para filsuf sudah mencoba untuk mempelajari mengenai psikologi. Ya walaupun masih bersifat dugaan aja ya, masih bersifat spekulatif lah. Walaupun seperti itu, ya banyak metode atau gagasan beliau yang berkontribusi besar terhadap perkembangan psikologi. Apakah kalian tahu bapak ini? Ya, dia adalah Socrates, seorang filsuf yang sangat berpengaruh. Yang aku ketahui, beliau nggak pernah menulis secara langsung ya, tapi banyak ajaran beliau yang bisa kita dapetin melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Plato dan Xenophon. Pak Socrates ini teman-teman, kalau ngajar itu unik, nggak seperti beberapa dosen yang ada di kampus gitu ya, yang biasanya ngajar memberikan informasi secara langsung. Ya biasanya gimana sih dosen ngejelasin itu? Buka laptop, baca PowerPoint, habis itu ngejelasin lebih lanjut gitu ya. Setelahnya bertanya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Apakah sudah paham? Sudah. Oke, boleh pulang. Daripada seperti itu ya. Pak Socrates ini lebih mementingkan gimana ya caranya biar muridku ini bisa berpikir secara kritis dan memiliki pemahaman yang mendalam akan sebuah topik. Karena tujuannya itu, Pak Socrates ini ngide untuk memberikan beberapa pertanyaan. Dimulai dari pertanyaan yang dasar sampai ke pertanyaan yang lebih spesifik. Ya, metode ini sekarang dikenal sebagai metode Socrates. Di psikologi, biasanya metode ini dipakai terapis untuk menggali informasinya klien. Dengan memberikan beberapa pertanyaan, nantinya terapis ataupun klien bisa mengetahui benang merah dari masalah yang dihadapi. Kurang lebih seperti itu. Berawal dari pemikiran, gagasan, dan keinginan para filsuf untuk mempelajari psikologi, di tahun 1879 di Leipzig, ya, lebih tepatnya Jerman, akhirnya psikologi menjadi disiplin ilmu mandiri, teman-teman. Dengan terciptanya laboratorium psikologi eksperimental pertama yang ada di dunia. Ya, laboratorium ini didirikan oleh Bapak Wilhelm Wundt. Beliau merupakan psikolog Jerman, seorang ahli fisiologi. Ya, beliau bisa dibilang bapaknya psikologi lah. Ya, dikarenakan kontribusinya yang sudah membawa psikologi menjadi disiplin ilmu yang ilmiah. Ya, temuan-temuannya Bapak Wilhelm Wundt ini bisa dibilang yang pertama kali dipublis ke jurnal ilmiah. Ya, waktu itu kalau ada seseorang yang ingin jadi psikolog, ya mereka belajarnya ke laboratoriumnya Bapak Wundt. Dan salah satu dari muridnya itu merupakan pencetus salah satu aliran yang ada di psikologi. Sebenarnya kalau mau ngomongin aliran yang ada di psikologi, itu ada banyak ya. Cuma di awal berdirinya psikologi, itu ada 3 aliran yang cukup populer yang akan aku sebutin di video kali ini. Aliran yang pertama yaitu aliran strukturalisme. Ya, aliran ini dipelopori sama Bapak Edward Titchener yang merupakan muridnya Bapak Wilhelm Wundt. Ya, para strukturalis ini nyoba untuk memahami pikiran kita dengan cara menguraikan pengalaman kesadaran manusia menjadi bagian-bagian yang kecil. Seperti halnya air kan terdiri dari hidrogen dan oksigen. Ya, mereka ini berpikiran juga kalau pikiran kita itu terdiri dari blok-blok bangunan yang sederhana. Dengan metodenya yaitu introspeksi, para strukturalis ini meminta beberapa orang untuk menceritakan sensasi, perasaan, dan gambaran yang muncul ketika mereka diberi stimulus tertentu. Contoh, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata segitiga? Setelah mereka mendapatkan jawabannya, mereka ini ditanya, laporannya ini buat apa? Mereka pun nggak bisa jawab, teman-teman. Ya, selain itu, ketika kita tanya sama semua orang gitu ya, ke 100 orang, pasti mereka memiliki jawaban yang berbeda-beda. Subjektif banget jadinya. Sulit untuk mengetahui atribut dari pikiran kita. Dan hal inilah yang dikritik juga sama aliran selanjutnya. Gak seperti aliran strukturalisme yang mencoba untuk menguraikan pikiran kita menjadi bagian yang kecil. Aliran ini yang dipelopori sama Bapak William James bilang, kenapa nggak kita coba untuk mencari tahu bagaimana hal ini bisa membantu kita untuk kelangsungan hidup. Entah itu beradaptasi, bertahan hidup,
dan lain sebagainya. Misalnya rasa takut ketika kita dihadapkan sama ular gitu ya. Nah, fungsi dari rasa takut itu apa? Buat ngasih tahu ke otak kan, kalau kita ini harus lari. Ya sesuai namanya, di aliran ini lebih menekankan dan mencari tahu fungsi dari pikiran kita untuk kehidupan sehari-hari. Bapak William James juga sempat ngekritik sama apa yang dilakuin aliran strukturalisme dalam mencari unsur dari pikiran kita, itu merupakan hal yang sia-sia. Karena menurut Bapak William James, pikiran manusia itu ya nggak statis gitu loh. Pikiran manusia itu ya selalu berubah-ubah. Nah, sekarang kita sudah ada di aliran populer yang terakhir, yaitu aliran psikoanalisis. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya siapa pelopornya. Ya, benar. Bapak Sigmund Freud, teman-teman. Kata beliau, pikiran kita sekarang, apa yang kita lakuin sekarang, itu ya banyak dipengaruhi sama alam bawah sadar. Atau ingatan yang nggak kita sadari gitu loh. Kita analogikan kalau pikiran kita itu seperti gunung es, teman-teman. Yang terlihat di permukaan, itu ya kesadaran kita sekarang. Alam sadar namanya. Tepat di bawah permukaan, ada yang namanya alam prasadar. Itu ya isinya ingatan atau memori yang nggak kita pikirkan. Tapi gampang banget untuk kita akses. Contoh, ketika kalian ditanya, siapa nama presiden pertama Republik Indonesia gitu. Itu kan nggak selalu kalian ingat setiap hari ya, tapi gampang banget untuk kita akses. Lanjut, kita menyelam lagi lebih dalam ke dasar laut, itu ada yang namanya alam bawah sadar. Di sini terdapat emosi yang kalian pendam, entah itu rasa takut, cemas, atau trauma masa kecil. Ya kata Bapak Sigmund Freud, alam bawah sadar inilah yang mempengaruhi perilaku kita sekarang. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang bertanya, bagaimana psikologi sekarang? Bagaimana para psikolog itu menjelaskan mengenai pikiran, perilaku, atau psikologis manusia? Bagaimana sudut pandang mereka menjelaskan mengenai fenomena-fenomena psikologis yang ada? Ya, bisa aku bilang kalau kalian tanya mengenai teman kalian gitu ya, Bu, ini kenapa sih teman aku ini perilakunya kasar banget? Ya, bisa aku bilang kalau kalian tanya sama beberapa psikolog, mereka akan ngejawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Dikarenakan sekarang, psikologi memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam menjelaskan manusia itu sendiri. Ada perspektif biologis atau biasa dikenal dengan biopsikologi. Ya, perspektif ini mempelajari bagaimana sih semua hal yang ada di tubuh kita, seperti otak, hormon, saraf, genetika, ya, itu bisa mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran kita. Kalau kita ingin tahu jawabannya mengenai kenapa ya perilaku kita itu bisa dipengaruhi sama lingkungan kita. Nah, hal ini bisa kita pelajari lewat perspektif behaviorisme. Mungkin kalian ada yang penasaran, apakah pikiran kita itu ya bisa mempengaruhi perilaku atau tindakan kita? Atau enggak kalian penasaran mengenai cara kerja pikiran? Bagaimana kita bisa membuat keputusan atau memecahkan masalah? Ya, hal ini bisa kita pelajari lewat perspektif kognitif. Sebenarnya ada banyak banget perspektif yang ada di psikologi dan semua perspektif itu memiliki jawabannya masing-masing dalam memahami manusia itu sendiri. Sebagai pembuka aja, di video kali ini kita hanya membahas secara general aja gitu ya. Dimulai dari berdirinya psikologi, alirannya, sampai perspektif yang ada di psikologi. Yang awalnya hanya sebatas keingintahuan, pemikiran dan gagasan, sampai pada akhirnya psikologi menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Di video selanjutnya, mungkin di channel ini akan berisikan mengenai psikologi juga. Ya, kalian bisa tulis apa aja kira-kira yang pingin kalian tahu gitu mengenai psikologi. Dan oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Aku Kamal Tibrizi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe gak ya? Oke. Ya, jangan lupa subscribe teman-teman.